Kita kembali lagi di BPJS on air. Tapi kayak ada yang beda nih. Iya. Tebak apa yang beda? Best. Tunggu dijelaskan. Jadi ya Sobat JKN, seperti biasa kita ada program namanya BPJS Kesehatan on air. Nah, khusus di kantor cabang Parepare kita adakan di tiap hari Kamis pukul 15.30. Nah, hari ini kita bersama Kak Riri lagi dan Dewi lagi. Annyeonghaseyo. Mangapao. Ya Sobat JKN, jadi sore hari ini kita akan, sebenarnya tema utamanya itu tentang tunggakan iuran yang masih terbaca ternyata walaupun sudah beralih segmen. Nah, kemarin itu ada salah satu peserta yang bertanya, "Kak, kenapa itu saya sudah beralih tapi tunggakanku masih terbaca dan masih ditagih. Itu kenapa sih?" Nah, ini kita sudah bawakan Kak Riri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sama juga dari teman-teman. Silahkan Kak Riri, itu kenapa sih kalau tunggakan masih terbaca padahal sudah beralih? Jadi untuk teman-teman yang mungkin dulu sebelumnya status kepesertaannya itu terbaca sebagai peserta mandiri atau membayar iuran. Nah, kemudian ini statusnya menunggak Dewi, nonaktif, ada tunggakan. Silakan. Okay. Nah, kemudian dari status mandiri menunggak ini ternyata pemerintah setempatnya itu mengusulkan mengalihkan yang bersangkutan itu menjadi peserta PBI atau penerima bantuan. Nah, jadi otomatis ini teman-teman ini dialihkan dalam keadaan menunggak dong. Nah, masih ada sisa tagihan. Nah, jadi sisa tagihan itu yang sebelumnya tidak terbayarkan sampai dengan teman-teman dialihkan menjadi PBI, nah itu yang masih ditagihkan. Tetapi itu sudah tidak bertambah karena banyak peserta yang merasa mereka mengira ini sudah dibayarkan pemerintah tapi masih ditagih terus. Padahal sebenarnya itu sudah tidak bertambah. Jadi semisalnya anggaplah Dewi, awalnya tuh Dewi mandiri menunggak, nonaktif, tunggakannya tuh 5 bulan. Dia terakhir bayar itu mungkin di bulan Januari 2025. Setelah itu sudah tidak ada lagi pembayaran. Nah, kemudian ternyata pemerintah setempat mengalihkan Dewi ke PBI di bulan Juni atau bulan 6. Artinya ada tagihan dari Februari 2025 sampai dengan Mei 2025. Nah, Dewi di bulan Juni aktif sebagai PBI, tapi iuran yang dari Februari sampai dengan Mei 2025 tadi itu masih tetap ditagihkan. Tapi itu tidak bertambah lagi. Jadi memang tetap ditagihkan karena masih menjadi kewajibannya teman-teman. Iya. Oke. Aman ya. Jadi kalau teman-teman merasa pernah menunggak tapi sudah beralih, itu tunggakannya harus tetap dilunasi ya. Jangan merasa itu bertambah terus ya, tidak. Jadi itu hanya tertagih. Jadi semisal mungkin tagihannya 2 bulan, berarti yang ditagihkan terus itu yang 2 bulan itu. Tagihannya tidak bertambah. Nanti cek di mobile JKN teman-teman untuk memastikan. Kak Zahra Shop 27 mohon untuk tidak spam ya. Nanti kita akan baca satu-satu kok, karena kalau spam komentar yang lain mungkin ini bisa dijawab satu-satu. Iya, bisa. Nah, ini kita banyak karena sudah banyak yang bertanya, kita jawab komentar jawab komentar saja dari Sobat JKN yang join. Ini ada dari Kakak Alziz Kariri. "Kak, bulan lalu habis pindah Vaskes. Besok mau kontrol apakah surat rujukan 3 bulannya masih berlaku." Bulan lalu habis pindah Vaskes, berarti besok mau kontrol. Oh, jadi ini Kak Alziz sebelum pindah Vaskes itu sudah ada surat rujukannya berarti ya? Iya. Jadi surat rujukannya itu kan tujuannya ke FKRTL ya, Kak. Jadi selama masih berlaku 3 bulan itu silahkan digunakan, sekalipun mungkin sudah pindah Vaskes. Mungkin dulu yang terbitkan rujukannya Puskesmas Lumpue, terus pindah Vaskes ke Puskesmas Madising. Nah, yang dari Lumpue itu silahkan digunakan saja sampai masa berlakunya habis. Nanti kalau lanjut kontrol lagi, silahkan terbitkan rujukannya berarti di Vaskes barunya. Oke. Jadi berlaku ya selama masih belum lewat 3 bulan. Oke, mantap. Ini lanjut dari pertanyaan God Hit 9. Isu pemutihan tunggakan BPJS isu pemutihan tunggakan BPJS asli kakak?
pemutihanmu yang juga asli banyak yang sekali. ada badaknya. Jadi sampai sekarang itu masih belum ada keputusan dari BPJS Kesehatan terkait pemutihan tunggakan. Untuk teman-teman jangan gampang percaya dengan berita-berita hoax yang beredar di sana, di luar sana, karena info resmi dari BPJS Kesehatan hanya berasal dari Instagram @bpjskesehatan_ri. Sobat JKN cukup berdoa yang terbaik apapun keputusan dari pemerintah nanti. Masya Allah, Dewi, kau kayak itu. Iya. Assalamualaikum Mufti. Ada yang komen apa sih tadi, terlalu banyak spam Kak Zara. Iya Kak Zara, Iya, jangan Kak spam, Zara, nanti jangan dijawab satu-satu. spam. Nanti dibaca Ji. Tenang Meki, cantik. Kita baca dulu yang paling atas. Sabar. Sabar ya. Ini ada dari Kakak Nanda Erin. Mbak, JKN Mandiri saya sedang peralihan ke BPJS P3K, tapi kenapa masih tidak aktif ya? Kak Nanda berarti mungkin belum beralih. Mungkin Eh, masih proses. dicek dulu Kak. Biasanya sih P3K itu kolektif dari instansi masing-masing. Tapi kalau semisal mungkin berkasnya sudah lengkap, boleh mungkin konfirmasi dulu ke PIC-nya. Siapa tahu bisa langsung PIC saja apa ini Kak? PIC instansinya yang biasa berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau sudah lengkap apa sih? Lengkap berkasnya? Iya. Berkasnya sudah lengkap. SK daftar gaji silahkan langsung dilaporkan saja supaya statusnya bisa beralih dan langsung aktif. Oke, aman ya. Nih dari Kakak Indri B. Ini pertanyaan yang paling sering muncul Kak Riri. Seperti biasa, kalau mau pindah dari BPJS Mandiri ke gratis Iya, itu iya. bagaimana? Saya tidak bosan-bosan menjawab. Iya. Ya. Nah, jadi untuk Kak Indri, peralihan dari mandiri ke tanggungan pemerintah itu berdasarkan dengan ketentuan atau kebijakan pemerintah setempat. Jadi nanti bisa caranya silahkan Kak Indri ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dulu. Ditanyakan dulu prosedurnya seperti apa. Nah, nanti dari BPJS Kesehatan diarahkan. Biasanya sih pelaporan itu kalau bukan ke kantor desa ya paling ke kantor lurah, dinas sosial atau dinas kesehatan. Jadi untuk lebih jelasnya sesuai domisilinya boleh coba tanyakan dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Semisal mungkin Kak Indri tinggalnya di Baru, nah boleh ke BPJS Baru, coba ditanyakan bagaimana prosedurnya untuk tanggungan pemerintah Kabupaten Baru. Atau siapa tahu mau ketemu kita boleh Di Parepare ke kantor boleh. cabang Parepare. Ini dari pertanyaan Angin Sibuk. Kak, ada pemulihan BPJS nggak? Soalnya aku punya tunggakan banyak sekali. Kalau pemutihan mungkin maksudnya ya. Kalau kakak merasa tunggakannya sudah banyak sekali dan tidak sanggup membayar, silahkan kakak Angin Sibuk untuk melakukan program rehab atau program cicilan. Cicilan kayak ini? Oh iya, ini di belakang. Sayangnya ini mirror ya. Tapi kalau untuk program rehab itu bisa untuk mencicil tunggakan di atas 3 bulan ya Kak Riri ya? Iya, minimal 4 bulan tunggakan. Boleh. Ada yang mau ditambahkan? Ya, silahkan direhab dulu Kak. Kalau semisal mungkin jadi untuk teman-teman atau sobat JKN yang merasa punya tunggakan yang lumayan banyak dan agak berat untuk melunasi, opsinya bisa daftar rehab dan kemudian dicoba dulu tanyakan di pemerintah setempatnya bagaimana kebijakan terkait tanggungan pemerintah yang program JKN-nya. Siapa tahu bisa diusulkan. Jadi teman-teman minimal bisa aktif tanggungan pemerintah dan rehabnya sisa tunggakannya tetap masih bisa dicicil ya. Jadi minimal ada jaminan kesehatannya yang aktif. Iya, betul. Jadi teman-teman jangan tunggu sakit dulu baru sibuk ngurus BPJS-nya. Jadi diurus memang dari sekarang. Untung-untung kalau kita tidak sakit ya. Burung parkir terbang ke selatan. Cakep. Jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan. Nggak bosan-bosan saya juga untuk mengeluarkan pantun itu biar sobat JKN Asik di luar sekali. sana itu teredukasi. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Weni Sustrianti yang BPJS Pemutihan kapan Kak? Belum ada sayang. Wah, Ditunggu terima ya, kasih. ditunggu Iya, saja. ditunggu saja. Ih, Arbain. Makasih ya. Iya, ditunggu saja keputusannya, infonya. Untuk Oke. saat ini belum ada ya Kak. Jadi untuk tunggakannya silahkan dilunasi. Kalau tidak bisa dilunasi silahkan dicicil. Salah. Kalau Cicil tidak sanggup untuk tunggakan. melunasi sekaligus silahkan dicicil. Agar statusmu Iya. kembali aktif. Ini ada dari Kakak Gina.
Kak mau bikin BPJS tapi nggak bisa, terus kenapa ya? Punya orang tua saya. Nggak bisa kenapa Kak Gina? Daftarnya di mana Kak? Iya, jadi kita kan tidak bisa menjawab kalau tidak jelas ya. Maaf ya Kak, jadi boleh mungkin Kak Gina jika ada kendala terkait pendaftaran atau peralihan menjadi peserta JKN, boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti dibantu apa kendalanya, dikasih solusi. Ya? Betul. Oke, lanjut dari pertanyaan Nadia Chu. Kalau BPJS kedua anak saya non aktif itu bagaimana? Itu BPJS dari pemerintah atau KIS? Oh, Gas Kariri. berarti sudah tidak masuk dalam pengusulan Kak Nadia. Nah, untuk memastikan boleh mungkin dicek dulu ya di kantor BPJS Kesehatan terdekat non aktifnya sejak kapan. Nah, kalau semisal memang mau diaktifkan kembali, dicoba dulu tanyakan prosedurnya apakah kebijakan pemerintah setempat di sesuai domisilinya Kak Nadia itu masih berjalan, masih sama. Nah, kalau iya silahkan diusulkan kembali. Biasanya sih di kelurahan atau di kantor desa. Boleh coba ke BPJS Kesehatan terdekat dulu Kak sesuai domisilinya untuk mengecek sejak kapan nonaktifnya dan apakah masih bisa diusulkan kembali. Oke, lanjut dari Kakak Badut. Kak, kalau mau menonaktifkan BPJS berbayar bisa nggak? Penonaktifan peserta mandiri. Jadi untuk Kakak Badut, penonaktifan untuk peserta mandiri itu tidak ada ya, kecuali bagi peserta yang mohon maaf meninggal dunia dan bagi peserta yang sedang berada di luar negeri dengan melampirkan paspor dan visa yang masih berlaku. Selain itu mohon maaf tidak ada penonaktifan untuk peserta mandiri atas keinginan sendiri. Misal mungkin alasannya karena tidak pernah digunakan atau mungkin karena tidak bisa melakukan pembayaran iuran, itu tidak bisa. Kalau memang merasa berat untuk melakukan pembayaran setiap bulan, boleh coba untuk pengusulan yang tanggung pemerintah Kak. Jadi jawabannya tidak bisa ya sayang. Oke, sayang. Duh kok sayang. Ini ada dari Kakak Yati. Ini pertanyaan yang paling, ini menurutku jarang ini Kak pertanyaan dan siapa tahu menarik. Oh iya tahu. Dijawab. Kak, kalau kecelakaan diklaim BPJS enggak? Nah iya, cerdas pertanyaannya. Mantap ini. Biasanya itu pertanyaan tentang bagaimana peralihan. Iya, ke gratis, kan, tunggak pemutihan. Nah, ini beda nih dari yang lain. Kalau kecelakaan itu bagaimana? Apakah diklaim Jadi atau tidak? Kak Yati dan Sobat JKN, untuk kasus KLL atau kecelakaan, sebenarnya itu penjamin pertamanya adalah JR atau Jasa Raharja. Jadi kalau sebenarnya misal Sobat JKN, tapi semoga tidak ya, mungkin ada keluarga, teman, kerabat yang mungkin mengalami kecelakaan, hal pertama yang paling utama harus dilakukan adalah membuat laporan polisi. Ya, mau dia kecelakaan tunggal, ganda, itu wajib buat laporan polisi. Karena untuk laporan polisinya nanti ini yang akan menentukan untuk penjaminan dari jasa harganya. Jadi kalau kita kecelakaan, buat laporan polisi dulu. Nah, nanti setelah terbit jaminan dari jasa harja, nanti jasa harja yang menentukan ini penanggung jawabnya siapa yang menjamin. Nah, kalau untuk kasus kecelakaan ganda itu biasa jadi penjamin pertama kecelakaan itu teman-teman adalah jasa harja. BPJS Kesehatan itu adalah penjamin kedua. Jadi nanti kami menjamin ketika penjaminan dari jasa harja atau platform dari jasa harja ini sudah lewat dari limitnya. Nah, jadi semisal mungkin jasa harja menanggung 20 juta. Nah, ternyata ini perawatannya masih lanjut lewat dari penjaminan jasa harja, nanti baru dijamin oleh BPJS Kesehatan sisanya. Jadi pastikan yang pertama tadi, kalau kecelakaan lalu lintas, pastikan membuat laporan polisi. Setelah itu pastikan status kepesertaannya aktif ya. Jadi ya, Kakak Aurel aja minta tolong jangan spam ya, nanti kita jawab satu persatu. Kalau spam nanti bakal jauh pertanyaannya. Oke, yang lain juga jangan spam, nanti kita usahakan untuk jawab satu persatu. Kita masih lama kok live-nya. Kata Dewi sampai jam 7 malam. Iya. Besok malamnya. Tapi ini ada pertanyaan dari Puji Wulandari. Halo Kak, aku punya tunggakan, cara rehab gimana ya? Untuk rehab, teman-teman pastikan untuk sudah mendownload aplikasi Mobile JKN ya. Jadi teman-teman, pendaftaran rehab itu
bisa melalui aplikasi Mobile JKN, BPJS Care Center 165 atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Di-download dulu aplikasinya. nanti di situ ada pilihan menu rehab. Jadi sebenarnya sih teman-teman sisa dibaca saja petunjuknya, karena menurut saya sih di rehab itu di aplikasi Mobile JKN itu dia petunjuknya sangat-sangat Lengkap, jelas. iya. Ya, dijelaskan di situ. Biar teman-teman tidak sulit untuk memahaminya. Ya. Lanjut Kak Riri, ada pertanyaan dari Arsyad. Mbak, kalau ada tunggakan 2 bulan bisa dipakai atau harus menyelesaikan tunggakan dulu? Oh iya, mohon maaf Kak Arsya, tidak bisa jadi status kepesertaan ketika kita menunggak itu dia nonaktif. Artinya ketika status kepesertaan kita nonaktif, maka tidak bisa digunakan Ya. karena statusnya tidak aktif. Jadi supaya bisa digunakan silahkan dibayarkan tunggakannya. Mumpung masih 2 bulan Kak, Ya, biar tidak menumpuk toh. betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Produk Indonesia. Wah, Kak, cara mutasi dari BPJS Mandiri ke BPJS pemerintah gimana? Silahkan produk Sengkang dijawab. Jadi untuk peralihan dari BPJS Mandiri ke BPJS pemerintah itu, untuk kakak Produk Indonesia, saya tidak tahu di wilayah mana, silahkan untuk Produk Indonesia tapi benderanya bendera Jepang kali itu ya. Iya. Jadi kakak ini orang mana kakak? Jadi kakak kalau mau peralihan silakan dulu untuk koordinasi di kantor desa atau kantor kelurahan setempat ya. Apakah bisa masuk pengusulan untuk BPJS yang gratis yang tanggung pemerintah atau tidak? Ada tambahan kali ini? Iya betul. Oke, cukup. Kita lanjut. Ini ada dari Mas Tambang. Pindah perusahaan kok nonaktif Kak BPJS? Pindah perusahaan. Oh berarti ini Mas Tambang penerima upah ya, Iya, PPU. Jadi Jadi Mas Tambang. iya namanya saya Mas Tambang, berarti kan dari Tambang ya. Iya. Jadi ini mohon maaf ya Kak Mas Tambang. Mas Tambang untuk status kepesertaan yang mungkin sebelumnya ditanggung oleh perusahaan, artinya itu dia jenis kepesertaannya pegawai swasta. Ketika ada peralihan mungkin atau mungkin pindah pindah perusahaan, misalnya di perusahaan A terus berhenti resign nonaktif kemudian beralih ke perusahaan B. Jadi memang dia statusnya akan nonaktif dari perusahaan yang sebelumnya. Nah, nanti perusahaan yang kedua atau yang selanjutnya itu yang akan membantu mendaftarkan kembali, meregistrasi ulang sebagai pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Jadi Mas Tambang cukup koordinasi dulu, konfirmasi dulu ke bagian PIC atau HRD atau bagian kepegawaian di perusahaannya. Kemudian nanti sambil dicek secara berkala di aplikasi Mobile JKN-nya. Jadi itu pengurusannya bukan kita yang mengurus ya Mas Tambang, tapi perusahaannya. Oke Mas Tambang. Oke, lanjut. Ini ada dari kucing-kucing profilnya. Kak, kalau mau pisah BPJS dari orang tua untuk buat baru apa saja syaratnya? Ini mungkin Sudah menikah ya? Sudah berkeluarga? Atau di luar tanggungan. Bagaimana syaratnya Kak Riri? Jadi kalau semisal mau pisah BPJS, ini agak ngambang ya sebenarnya pertanyaannya. Iya, karena ya, jadi yang pertama kalau mau pisah, mungkin sebelumnya statusnya mandiri, masih gabung dengan orang tua. Nah, itu silakan dilengkapi kartu keluarga terbaru. Jadi dipisahkan, jadi nanti pembayaran setiap bulannya itu akan terpisah dari orang tua. Itu bagi peserta mandiri. Tapi kalau semisal mungkin kakaknya ini mungkin sebelumnya tanggungan orang tua, tapi mungkin sudah keluar, usianya sudah lewat, atau mungkin sudah selesai kuliahnya. Nah, itu bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan terdekat untuk mungkin dialihkan menjadi peserta mandiri yang berbayar iuran setiap bulan. Jadi ada beberapa kemungkinan untuk pertanyaan yang ini ya Mbak Dewi. Lanjut ya. Nanti kalau masih kurang jelas atau mau diperjelas boleh komen Silakan lagi ya Kak. DM juga boleh. Ya boleh di DM juga. Nih dari Kakak Aurel aja yang tadi spam. Oh ya, oke. Kita jawab. Kak, kalau kontrol KRS dan periksa kehamilan ke Paskes di hari yang sama menggunakan BPJS apa bisa? Kontrol ke RS Dan periksa kehamilan di Paskes di hari yang sama. KTP mungkin maksudnya? Ya, berarti 2 ya. Wah, bisa nggak ya? Soalnya kan ini orang yang sama ya. Takutnya nanti di rumah sakit
sudah jamnya, terus di vaskesnya. Kalau bisa sih di hari yang berbeda ya Kak Aurel ya, karena jangan sampai dikontrol di rumah sakitnya belum selesai, terus sudah terlewat di periksa kehamilan di FKTP-nya. Kan kalau untuk kontrol memang ada jadwal tersendiri, ada jadwal yang dokter sudah tentukan dari sebelum kita kontrol. Jadi baiknya mungkin saran kontrolnya dulu di rumah sakit. Nah nanti setelah kontrol di rumah sakit, boleh deh di besok harinya silahkan periksa kehamilan di FKTP-nya. Oke, kasihan nanti Mbak Aurelnya capek. Iya, kakak Ai jangan spam ya, nanti kita jawab kok. Kakak Ai. Ini ada dari kakak Aurel lagi, tapi Aurel yang berbeda Oke, kali ini. ini nggak ada ajanya ya? Iya. Aurel aja. Aurel tok. Ya. Kak, BPJS ku sudah saya urus di kantor, tapi kenapa belum tertarik otomatis direct Bella? Oh, kodong. Mohon maaf sebelumnya Kak Aurel. Jadi untuk pendaftaran mandiri di kantor BPJS Kesehatan kan memang disarankan, diarahkan untuk mengisi formulir bank. Jadi nantinya dibantu daftarkan auto debit biar lebih memudahkan pembayaran setiap bulan. Cuman di loket itu Mbak selalu disampaikan ke peserta setelah diproseskan datanya. Selalu disampaikan bahwa sekalipun rekeningnya terdaftar itu silahkan tetap dilakukan, dipantau setiap bulan pembayarannya, dipastikan apakah memang auto debitnya itu berhasil terdaftar. Karena kan ini penentunya, verifikasinya yang mendaftarkan adalah pihak bank. Jadi selalu kami sampaikan kalau memang di bulan selanjutnya setelah pembayaran pertama tidak ada pendebitan sama sekali sesuai dengan tanggal yang sudah dijelaskan, berarti bisa jadi itu gagal auto debitnya. Jadi bisa untuk sementara dibayar manual dulu. Kalau memang Mbak Aurel mau cek ini gagalnya kenapa, boleh ke bank atau boleh juga ke BPJS Kesehatan, nanti kami bantu koordinasikan. Untuk sementara kita bayar manual dulu ke Aurel. Karena sebenarnya itu dijelaskan semua peserta yang datang bahwa ini tetap dipantau, dipastikan ada atau tidak pemotongan ya. Terima kasih. Ini dari Mega Udia. Kak, kalau dari awal ditanggung perusahaan terus sekarang resign lama mau pindah mandiri gimana caranya? Caranya boleh lewat Pandawa dan boleh juga ke BPJS Kesehatan terdekat. Jadi Kak Mega silahkan melengkapi berkas pendaftaran mandirinya kalau mau beralih ke mandiri ya. Diurus ya Kak sebelum sakit, jangan pas sakit baru diurus. Ini ada dari bukan dia Kak Rere. Kak, kalau BPJS Ibu dan Ayah mandiri apakah anak saya bisa daftar BPJS PBI? Anak saya usia 4 bulan. Kalau untuk PBI itu dia penentunya pemerintah setempat ya. Jadi silahkan caranya boleh mungkin ke BPJS Kesehatan terdekat dulu, tanyakan sesuai domisilinya. Kak, bukan dia. Ditanyakan dulu bagaimana prosedurnya. Tapi aku ditanyakan dulu bagaimana prosedurnya, masih ada tidak kebijakan pemerintah setempatnya. Nah, kemudian silahkan diusulkan di pemerintah setempat. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari bukan, kenapa Kak Aurel terpin? Sabar ya guys, ini banyak yang ini dari Kakak Sinta Aprilia. Kak, saya punya BPJS Mandiri tapi mau pindah ke BPJS perusahaan, itu gimana? Berarti ini kakaknya pekerja PPU, ya, PPU. ya, pekerja. Dilapor saja Kak, dicoba konfirmasi di HRD-nya apakah sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau untuk pekerja penerima upah yang bekerja di perusahaan atau badan usaha itu pengurusannya bukan perorangan ya, dan pengurusannya tidak langsung pesertanya yang ke BPJS Kesehatan. Silahkan koordinasi saja ke HRD-nya apakah sudah didaftarkan, dilaporkan ke BPJS Kesehatan atau belum. Kalau memang sudah, silahkan cek secara berkala di aplikasi mobile JKN, dia otomatis akan aktif. Oke, lanjut dari Kakak Fitriani. Kakak, saya suamiku pakai tapi kenapa tidak aktif? Kakak Fitriani, berarti sudah tidak ditanggung itu Kak dari pemerintah. Dicoba cek dulu, boleh ke kantor, dicekkan dulu sejak kapan nonaktifnya. Kemudian dicoba nanti usulkan ulang jika memang masih berjalan programnya pemerintah setempat ya. Nanti diusulkan ulang saja.
Ini ada dari kakak 94. Kak, bagaimana caranya cek nomor BPJS karena suami kerja di perusahaan tapi dia tidak tahu nomor BPJS-nya? Pakai mobile JKN kakak. Iya, bisa. Nanti registrasinya pakai nomor NIK ya. Iya betul. Jadi nanti kalau berhasil terregistrasi, otomatis di situ akan muncul nomor kartu JKN-nya, kartu digitalnya. Betul sekali. Ini dari kakak Libra. Ada pertanyaan. Kak, dari status nonaktif jadi penangguhan pembayaran, kenapa ya kak? Oh, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, penangguhan pembayaran bisa jadi karena beralih ke peserta mandiri dan belum melakukan pembayaran iuran pertama, atau bisa jadi juga penangguhan pembayaran sebelumnya dialihkan menjadi tanggungan perusahaan dan memang belum waktunya dibayarkan iuran pertama oleh perusahaan. Jadi untuk pengecekannya boleh mungkin ke kantor BPJS Kesehatan terdekat saja kakak, dicekkan dulu lebih jelasnya ini dia penangguhan kenapa. Ini ada dari kakak Nur Halimah. Kalau BPJS Mandiri nunggak 5 tahun terus sudah tidak aktif, dicek statusnya PBI, itu maksudnya apa ya? Mungkin dia sudah beralih, iya. Jadi mungkin ini sebelumnya Kak Nur Halimah peserta mandiri ada tunggakan. Nah kemudian masuk pengusulan tanggungan pemerintah. Jadi mandiri menunggaknya itu dialihkan dalam keadaan ada tagihan. Nah, sempat aktif PBI-nya, kemudian ternyata keluar lagi dari pemerintah. Nah, maka sekarang statusnya nonaktif PBI tapi masih ada sisa tagihan. Jadi sisa tagihannya sewaktu masih mandiri menunggak sebelum dialihkan ke PBI. Kalau mau lebih jelasnya boleh mungkin Kak ke kantor saja, nanti lihatkan dulu rincian riwayat perubahan datanya, terakhir bayarnya kapan, dialihkan ke pemerintahnya kapan, kemudian nonaktif dari pemerintahnya juga kapan ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik. Kariri, dari ribuan pertanyaan yang masuk ada pertanyaan menarik yang kenapa di mana ini? Oh, karena saya tidak lihat pertanyaan makanya saya yang ini kan, ini ribuan pertanyaan yang masuk ini yang paling menarik ya. Kak, apa yang dimaksud itu Anda memasuki masa denda RITL, solusinya bagaimana Kak? Iya. Kak Cipi Capa oh backstory-nya. Jadi untuk sobat JKN terkait untuk denda RITL ya. Jadi ini adalah masa denda pelayanan ya. Ini akan muncul ketika sobat JKN telah melakukan pembayaran tunggakan. Jadi di sistem itu sebagai apa ya istilahnya konsekuensi karena tidak melakukan kewajiban sebagai peserta mandiri dengan membayarkan iuran tepat waktu setiap bulan. Maka ketika selesai melakukan pembayaran tunggakan, maka akan muncul yang namanya denda pelayanan, masa denda pelayanan di rumah sakit ya. Warning itu adalah warning pengingat. Jadi warningnya itu terbaca selama 45 hari menghitung dari tanggal berapa kakaknya melakukan pembayaran tunggakan. Kalau dalam kurun waktu 45 hari tersebut masuk ki rumah sakit, dirawat inap ki, itu baru diwajibkan untuk membayar denda pelayanan sebesar 5% dari biaya perawatan di rumah sakit dikali berapa bulan ki kemarin menunggak, maksimal pengalinya 12 bulan. Kalau menunggaknya lebih dari 12 bulan. Belajar matematika, Tapi kalau misal sudah menunggak, ada masa denda muncul, ada warningnya, tapi ternyata BPJS-nya tidak digunakan sehat walafiat, atau mungkin digunakan tapi tidak sampai dengan rawat inap di rumah sakit. Hanya rawat jalan. Rawat jalan itu denda pelayanan tidak berlaku sampai dengan terhapus dan habis masa dendanya yang 45 hari tadi. Warningnya hilang. Begitu ya Kak Cipi Capa. Jadi usahakan saja teman-teman iurannya itu terbayar setiap bulan sebelum akhir bulan, kalau bisa sih sebelum tanggal 10 untuk menghindari adanya denda pelayanan. Karena sebenarnya Dewi yang dihindari itu adalah denda pelayanan karena terkadang bisa saja dendanya itu lebih besar dibanding tunggakan karena kan betul. Ini 5% dari diagnosa di rumah sakit. Karena beberapa ada yang sudah begitu ya kan. Jadi untuk menghindari hal itu terjadi. Nah, sebelum makan jangan lupa cuci tangan. Cakep. Sebelum tanggal 10 jangan lupa bayar iuran. Itu tadi Kariri bilang, gak bisa sampaikan ke keren sekali Dewi ini. Ini ada dari Nona Manis. Ada Nona Manis. Salah ya, Nona Ambon. Kak, satu kakak buat BPJS Kesehatan ya? Satu orang apa bisa? Satu kakak buat BPJS Kesehatan ya, satu orang. Oh mungkin maksudnya dalam satu kakak itu apa bisa buat BPJS satu orang? Mungkin ya? Ya, jawabannya?
Jawabannya Tergantung. dilihat dulu. Kita lihat dulu jenis kepesertaan anggota keluarga dalam satu kakaknya. Misal nih dalam satu kakak ada 3 orang. Ternyata 3 orang ini dicek statusnya itu semuanya belum terdaftar sebagai peserta JKN atau belum punya BPJS Kesehatan. Iya. Nah, jadi itu tidak bisa didaftar satu-satu karena pendaftaran BPJS Kesehatan itu melihat data Dukcapil online. Berarti wajib didaftar 3 orang. Tapi semisal mungkin di kartu keluarga di antara 3 orang itu 2 orangnya sudah aktif, misal mungkin bekerja PPU atau yang satunya ditanggung pemerintah dengan status aktif. Nah, berarti 1 orang saja yang wajib didaftarkan sebagai peserta mandiri. Jadi tergantung jenis kepesertaan, keaktifan kepesertaan dari masing-masing anggota keluarga yang terdaftar di kartu keluarganya, teman-teman. Oke, ini lanjut dari pertanyaan Kakak Rizka. Kak, bisa ambil BPJS pemerintah untuk anak 5 tahun nggak? Pemerintah, kembali ke pemerintah. Jadi pemerintah itu tergantung ya Kak, pengusulan pemerintah setempat. Yang bisa didaftarkan sebagai tanggungan pemerintah itu pastikan sudah ada identitasnya, sudah padan dengan data Dukcapil. Jadi pastikan sudah ada akte kelahirannya anak tak. Karena biasa itu banyak peserta 5 tahun nih anaknya tidak ada akte kelahirannya. Parah men. Iya, jadi pastikan administrasi. Pastikan anaknya lahir langsung dilaporkan, didaftarkan. Jadi dia terbaca sebagai warga negara Indonesia. Jadi bisa atau tidaknya coba ditanyakan dulu ke pemerintah setempat atau boleh ke BPJS Kesehatan terdekat ya Kak, tanyakan bagaimana prosedurnya. Pastikan anaknya sudah ada akte kelahirannya. Oke, lanjut dari Kak Aye yang dari tadi nunggu kok. Ai. Iya, Ai. Apakah UHC bisa digunakan di luar kabupaten? UHC ini istilah untuk teman-teman. Jadi sobat JKN, ini juga lumayan banyak sih pertanyaan apakah BPJS bisa digunakan kalau kita lagi di luar domisili. Nah, jadi sobat JKN sebagai peserta peserta yang terdaftar sebagai jaminan kesehatan nasional, mau dia terdaftar PBI, pusat atau daerah, mau dia terdaftar sebagai pekerja, ASN, pegawai swasta, BUMN, BUMD, selama status kepesertaannya aktif itu bisa digunakan se-Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Jadi kalau semisal mungkin teman-teman terdaftarnya di Paskes Parepare, kemudian ternyata sedang berada di luar Parepare, mungkin berkunjung ke rumah keluarga atau lagi bekerja, sekolah. Kalau dalam keadaan gawat darurat silakan langsung ke UGD rumah sakit terdekat. Tapi kalau bukan gawat darurat, silakan bisa berobat ke FKTP, misal puskesmas, dokter perorangan atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu ketentuannya bisa kita gunakan maksimal 3 kali pelayanan dalam satu bulannya bagi peserta yang sedang berada di luar domisili. Ini khusus kalau yang berkunjung saja ya. Tapi kalau memang dirasa sudah lama, sudah pindah, ya baiknya memang dipindahkan paskesnya. Jadi bisa kok, mau dia PBI Kak, peserta apapun selama bisa, dia ya? Terdaftar sebagai peserta JKN, status aktif bisa. Lanjut. Ada dari Kakak Wike. Kak, gimana mengenai berita pemutihan BPJS yang nunggak? Jadi Sobat JKN, sampai sekarang belum ada ya terkait info resmi dari BPJS Kesehatan terkait pemutihan tunggakan. Untuk informasi-informasi lain silahkan dicek saja di Instagram resminya @bpjskesehatan_ri. Informasi yang beredar di luar sana itu belum tentu benar dan isu terkait pemutihan tunggakan itu masih dikaji, masih dalam proses pembahasan, belum ada keputusan. Betul. Jadi Sobat JKN, sebelum ada informasi resmi dari BPJS Kesehatan, silahkan untuk mencoba melunasi tunggakannya. Kalau tidak bisa melunasi sekaligus, silahkan untuk melakukan rehab di aplikasi Mobile JKN. Cicil tunggakan. Oke. Hingga statusmu kembali aktif dan Jadi bisa belum ada ya? digunakan. Aduh, kamu belum lahir. Oh, saya belum lahir. Kita cari lagi. Ini ada dari Ririn Dwi Astuti. Kak, aku daftar rehab di Mobile JKN. Terus untuk melakukan angsuran pembayarannya bagaimana, Kak? Sama kok kayak pembayaran iuran biasanya Kak. Ya, jadi setelah daftar rehab di Mobile JKN itu biasanya bisa dibayarkan itu paling cepat 1 jam setelah
pendaftaran. Diusahakan tidak lewat bulan. Pembayarannya sama seperti pembayaran iuran pada umumnya. Jadi bayarnya bebas di mana saja, di bank, non bank, e-commerce atau e-wallet, Dana, OVO, itu bisa semua. Bisa. Ya, oke. Sama-sama. Jadi sama, tata cara pembayarannya sama. Nih lanjut dari ini nak kelinci dari tadi spam. Yang spam kakak nanti jawab Ji, biar tidak tenggelam komentarnya yang lain cantik. Kasihan Dewi tidak bisa berenang. Nanti dia tidak selamatkan. Saya tidak kalau punya kita tenggelam. pelampung. Sembarangan. Nih dari Kis pindah BPJS Mandiri karena kerja, terus pengen balik lagi ke BPJS yang ditanggung pemerintah. Gimana kak? Ini sudah sering sekali dijawab ya karena diusulkan ulang saja kak, kembali ke pemerintah setempat ya, boleh di kelurahan ditanyakan atau di kantor desa. Oke, lanjut. Kita cari lagi pertanyaan yang fresh Iya, dulu, yang jarang kakak gitu. jangan spam ya, Yang jarang gitu. yang Kis spam cantik. Siapa Kalau Kak Anita? Kak Anita je. Spam. Dari Mandiri pindah ke gratis pemerintah gimana caranya? Barusan sih Sama sudah sih, baru-baru, dijelaskan. ya. Silakan koordinasi dan melakukan pengusulan ke kantor desa atau kantor kelurahan setempat. Kalau bisa saya mengeluarkan template. Semangat. Jangan spam guys, sayang-sayangku, cintaku semuanya. Nah ini dari KKN. Kak, BPJS aku awalnya ikut kakak ortu, sekarang udah pindah kakak, masih bisa dipakai nggak ya? Dicek dulu KKN. KKN di desa penari. Dicek dulu kak, status sebelumnya apa, peserta apa, Mandiri kah, PBI kah ya. Dicek di Mobile JKN, Pandawa juga boleh. Nomor Pandawa kosong. Ini tidak ada yang Tidak mau. ada di nanti. 08118 165 165. Iya, silakan diakses di situ ya. Ih, Kak, banyak kita yang sudah cukup sabar loh. Ya. Jadi jangan spam ya. Kita lanjut Kak Riri. Ini ada dari Kak Karina, orang Indrekang. Ih, kok tahu? Ini Kak, saya mau pindah Vaskes Parepare ke Indrekang. Oh, orang Parepare mungkin ke Indrekang. Sotaknya dia. Jadi, untuk pindah Vaskes itu dari Parepare ke Indrekang Kak Riri bisa kah? Dilihat dulu. Jadi statusnya apa? Statusnya apa kalau Sehingga semisal Bercanda, Dewi. bercanda Kak, bercanda. Jadi dilihat dulu Karina, ini status kepesertaannya sebelumnya sebagai peserta apa? Dari pindah Vaskes Parepare ke Indrekang. Siapa tahu mungkin sebelumnya Karina tanggungan Pemda Kota Parepare. Nah, itu berarti tidak bisa, wajib di registrasi ulang dulu. Iya. Karena kan artinya sudah tidak bisa dipindahkan Vaskesnya untuk tanggungan pemerintah daerah di luar daerah penanggung. Tapi kalau semisal mungkin Kak Karina tanggungan pemerintah pusat atau mungkin Mandiri, ASN, penerima upah, itu silahkan pindahkan Vaskesnya, bisa melalui Pandawa, Mobile JKN, atau boleh juga ke kantor BPJS terdekat. Perubahan Vaskesnya bisa dilakukan per 3 bulan sekali. Boleh dicoba ya Kak. Kak Ayu Indah, jangan spam, tunggu kami jawab ya. Kak Ayu, jangan kau spam. Ini ada dari pertanyaan Peter Yani Rashid. Kenapa pembayaran BPJS sering naik? Wih, sering kan Berubah. BPJS sering berubah tunggakan, 6 bulan muncul pembayaran 385 atau 245. Mana ini? Ini sama jika. Oh, kenapa pembayaran 6 bulan muncul Pembayaran 385 atau 245. ini Kakak Fitri, ceknya di mana? Iya. Dilihat dulu ceknya di mana. Jadi tunggakan atau iuran yang sesuai itu bisa dicek melalui aplikasi Mobile JKN ya. Jadi dipastikan dulu kalau memang ini kakaknya merasa ini aduh tidak sesuai, ini saya sudah bayar Ji ini tapi kenapa segini tunggakanku, saya bayarnya bulan segini tapi kenapa segini yang muncul. Nah, boleh datang ke kantor BPJS terdekat, nanti dibantu cross checkkan, dicekkan dulu apakah memang ada kendala. Jadi dipastikan dulu informasinya itu dapat dari mana ya. Kakak Jani jangan spam ya. Oke, nanti kita jawab. Ya Allah Kak Jani, dibilang jangan spam. Armen, ada dari Adinda Sukma. Kak, kis bayiku sudah nonaktif. Nanti kalau kakak dan aktanya sudah jadi, apa bisa diaktifkan lagi? Ya Allah Kakak Dinda, kenapa marah. tidak dilapor? Iya. Itu pasti
status kepesertaan bayinya nonaktif karena terlalu lama terdaftar sebagai bayi nyonya Kak. Nggak diupdate-update. Seharusnya itu maksimal 3 bulan usia bayi itu sudah harus dilaporkan akte kelahirannya ke BPJS Kesehatan. Kalau pertanyaannya bisa diaktifkan lagi itu tergantung pengusulan pemerintah setempat ya. Dicoba dulu. Jadi ke BPJS Ki dulu atau lewat Pandawa update dulu identitasnya anak tadi Kasih supaya selesai dulu administrasinya. itu terus berarti dia laporkan. nonaktif data bermasalah. Iya, karena nggak diupdate terus. Banyak sekali yang begini Dewi, banyak sekali yang anaknya sudah 1 tahun, 2 tahun baru mau ngurus, dilapor. ya. Jadi jangan ya teman-teman, Harus itu tertib penting. administrasi. Betul. Oke. Nah, yang lanjut nih. Karir dari Racisisvi. Apa susah? Racisisvi. Ya, oke Kakak Rah. Kak, mau tanya kalau BPJS Kesehatan itu ada kelasnya nggak? Ada, sayang, ada. Jadi untuk BPJS Kesehatan program JKN itu ada kelasnya teman-teman, terbagi dari 3 kelas. Kelas 1 itu 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Yeay. Jadi itu kelasnya. Kalau untuk peserta mandiri tergantung dari kakak Raci mau berapa, kesanggupannya mau iuran berapa tiap bulan. Itu diberikan hak kepada peserta untuk memilih ya Kak Riri kalau Betul. untuk peserta mandiri. Oke, lanjut. Ada dari kakak Jani yang tadi spam. Dijawab Ji sayang. Ki saya APBD pindah domisili luar pulau tuh harus bikin ulang apa gimana Kak? Iya Betul. Kak, betul Kak Jani pinter. Jadi untuk tanggungan APBD atau PBI dari pemerintah daerah, ketentuannya adalah yang ditanggung itu hanya warga yang berdomisili di daerah penanggung. Jadi ketika mungkin teman-teman sebelumnya berdomisili di kota A kemudian pindah ke kota B, berarti BPJS yang dari kota A itu sudah tidak bisa digunakan semenjak teman-teman sudah berdomisili di kota B. Jadi silahkan registrasi ulang, bikin ulang, dilapor ulang. Mau daftar mandiri silahkan, bisa lewat Pandawa atau di kantor BPJS terdekat. Atau kalau untuk tanggungan pemerintah silahkan ditanyakan bagaimana kebijakan pemerintah sesuai dengan domisili tak yang sekarang. Oke, lanjut dari kakak Nakir Putra Baru. Kalau ini Riri Putri Lumpue. Aku punya kartu BPJS sudah aktif. Pas dicek nih KTP beda namanya yang muncul. Butuh update data kayaknya. Iya teman-teman betul ini, Kak betul. Riri. Ini kayaknya wajib diupdate. Mungkin ada yang tidak sesuai datanya tidak padan dengan data Dukcapil. Jadi silahkan Kak Nakir. Hah? Nakir? Oh Nakir. Kamu Kak Nakir. Kak Nakir. Nah, jadi silahkan coba diupdate dulu, dipastikan apakah data BPJS Kesehatannya itu sudah sinkron dengan data Dukcapilnya. Jadi boleh pelaporannya melalui Pandawa, pilih menu administrasi dan layanannya perubahan data peserta. Atau boleh juga langsung ke kantor BPJS terdekat dengan membawa identitasnya. Nanti disesuaikan ya. Oke, ada pertanyaan dari kakak Ria. Kan enggak ada kabarnya magang ke Minakerku. Oh kodong sayang, tunggu makin nanti dikonfirmasi ya. Lagi proses ini pilih-pilih orang. Oh, berdoa Ki Berdoa sayang. Ki sayang. Perkuat sepertiga malam tak. Iya, insya Allah kalau rezeki kita tuh udah kemana? Nggak kemana Ji. Yang sudah ditakar tidak akan tertukar. Asik. lanjut. Itu tadi intinya karya ditunggu saja ya. Nanti ya bakal dihubungi kalau lolos. Ini ada dari kakak FNS. Kak, kalau dari BPJS dari perusahaan bisa mengubah kelas 2 ke kelas 1 secara mandiri kah? PPU Kak, Sobat JKN untuk PPU penerima upah hak kelasnya itu berdasarkan dengan penerimaan gaji setiap bulan ya. Jadi mau dia ASN, pegawai swasta, badan usaha, itu dia kelasnya sesuai dengan penerimaan gaji setiap bulan. Jadi untuk pekerja yang gajinya 4 juta ke bawah, hak kelasnya kelas 2. Kalau di atas 4 itu dapat hak kelas 1. Jadi kalau untuk kakak FNS saat ini bekerja, kalau merasa gajinya di atas 4, nah boleh silahkan coba dikoordinasikan dulu ke PIC atau HRD-nya. Sampaikan dulu ini hak kelas saya kok masih kelas 2. Karena itu pengurusan melalui HRD ke BPJS Kesehatan ya. Rame guys di belakang. Halo Pak. Lanjut karirnya dari kakak Hani.
Kak, di JKN itu kan ada verifikasi PIN akun ya, tapi kalau lupa gimana ya? Di klik lupa PIN saja Kak, di bagian bawah itu ada klik lupa PIN, kemudian silahkan Kakak bikin PIN baru, pastikan ingat PIN-nya, kemudian diverifikasi. Nah nanti verifikasinya itu akan dikasih 2 pilihan, melalui nomor handphone dan melalui email. Pastikan nomor handphone dan email itu sesuai. Nah silahkan Kakak mau pilih email atau nomor handphone. Kemudian nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan, masukkan ke mobil JKN, jadi deh PIN-nya sudah berubah. Sudah beres. Lanjut, ada pertanyaan lagi Kak, karir dari Adinda Sukma yang tadi ini. Oh iya. Kak, kalau nanti kepesertaan KIS bayinya tidak bisa diaktifkan lagi, apa bisa pindah ke BPJS Mandiri ayahnya? Bisa sayang. Jadi silahkan, intinya lapor dulu aktenya anak tak yang tidak lapor kesen itu anak tak deh. Iya kodong. Lanjut dari Siti Maria Ulfa. Segmen peserta saat ini PBIJK, segmen peserta tujuan pekerja mandiri. Apa maksudnya? Dia saat ini tuh PBIJK, segmen tujuannya pekerja mandiri. Apa maksudnya? Gak tahu. Kita mau menuju ke peserta mandiri kakak. Gimana? Mungkin maksudnya Kak Maria Ulfa sekarang PBIJK mau beralih ke mandiri ya? Mungkin Atau- itu ya maksudnya. Atau apa? Kalau mau beralih ke mandiri bisa silahkan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dialihkan. Kalau status PBIJK-nya masih aktif itu wajib mengisi surat pernyataan dulu. Tapi kalau PBIJK-nya sudah nonaktif silahkan boleh juga melalui Pandawa. Nanti pilih jenis layanan administrasi dan pengaktifan kembali sebagai peserta mandiri ya. Oke. Bingung Kak? Iya, ini lanjut dari kakak Sugiyarti. Kak, terima kasih. Kak, tadinya aku punya BPJS tapi ikut dari kantor ayahku pas umur 21 udah nggak aktif, itu gimana? Oh, Kak Sugiyarti masih kuliah tidak? Iya. Kalau masih kuliah silahkan dilaporkan keterangan kuliahnya atau bukti pembayaran kuliahnya yang masih berlaku belum lewat 6 bulan. Itu bisa diperpanjang kembali masa aktifnya. Jadi untuk tanggungan anak Sobat JKN bagi penerima upah mau dia ASN atau pegawai swasta itu memang ditanggungnya sampai usia 21 tahun ya. Jadi ketika usia anaknya sudah lewat 21 di sistem akan dinonaktifkan. Nah ketika anaknya lanjut kuliah itu bisa diperpanjang masa aktifnya dengan melaporkan keterangan kuliah atau bukti pembayaran kuliah. Jadi lapor ke BPJS Kesehatan bisa di kantor atau lewat pelayanan Pandawa. Nanti bisa ditanggung sampai usia 25 tahun, tapi setiap tahun Ki melapor. Jadi itu masa berlakunya 1 tahun ya. Oke, lanjut dari pertanyaan Yumi Forchan. Kak, aku kan ada tunggakan nih, 1 BPJS 2 nama. Aku mau pisah nama karena kita udah pisah kakak. Bisa nggak dilunasi dulu tunggakannya sayang sebelum betul. bisa data. Kalau tunggakannya sudah lunas baru bisa diproseskan datanya, Iya. baru bisa pisah kakak sesuai dengan kakak terbaru ya Kak Betul, Erik? karena di aplikasi itu mutasi data gabung ataupun pemisahan baru bisa dilakukan ketika status kepesertaannya peserta itu Aktif. Kalau non aktif karena tunggakan tidak bisa. Jadi dilunasi dulu ya Kak. Nih ada pertanyaan dari Amina. Kayaknya salah server ini Kak. Halo Kak, untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk pindah saldo dari perusahaan yang memegang dulu gimana Kak? Waduh. Maaf kakak sayang, kita dari BPJS Kesehatan bukan BPJS Ketenagakerjaan. Yang sebelah itu jam sostek, kalau yang ini JKN. Boleh langsung ke kantornya saja Kak. Kita Ini. saudara beda ibu dan bapak. Iya, saudara tiri. Arek Jowo. Kak, kenapa sekarang pengurusan keaktifan BPJS beda-beda? Beda-beda apanya itu sayang? Kalau tiap segmen tentu pasti Iya, beda ya. betul. Karena masing-masing segmen itu punya ketentuan masing-masing. Ya. Eh, Diaktifkan mandiri prosedurnya beda, Beda. PBI beda, penerima upah juga beda. Jadi harus jelas dulu mau pengurusan keaktifan Sebagai segmen peserta apa. Iya, peserta apa. Nah, ini dari Nanda Bangun Manis. Belum ada BPJS, gimana Kak? Daftar nggak Kak saya? Daftar. Daftar. Oh, jangan. Iya, sebagai warga negara yang patuh Betul. terhadap aturan. Dan ini peraturan untuk presiden. melindungi diri kita sendiri ya. Kita tidak tahu yang namanya sakit, musibah itu kapan datangnya. Jadi silakan Kak daftarkan diri sebagai peserta JKN, boleh didaftar sebagai peserta mandiri atau penerima bantuan Iya. iuran, atau kalau kakaknya penerima upah bekerja, silahkan bisa terdaftar sebagai peserta tanggungan perusahaan. Betul ya. sekali. Lanjut, ada dari Mama Naura. Kalau daftar buat anak gimana Kak? Wah, anak ini Kak. Ya, ini usia anaknya berapa Kakak?
Jadi untuk pendaftaran, kalau memang pendaftaran baru, anaknya belum terdaftar sama sekali, silahkan boleh didaftarkan ke melalui Pandawa atau mungkin bisa melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Oke. Lanjut, ada dari Ayu. Kak, kalau udah berhenti kerja itu nonaktif sendiri apa berjalan terus tunggakannya? Kerja Iya, PPU iya. nonaktif Kak, otomatis dia jadi ketika ada pengusulan penonaktifan dari perusahaan, maka statusnya akan otomatis nonaktif di sistem, dan untuk iuran itu tidak akan ada yang berjalan karena tunggakan atau iuran yang berjalan itu hanya berlaku bagi peserta mandiri atau PBPU ya. Aduh. Kita lanjut lagi. Nih, dari Septi 18 Kariri. Kis bisa pilih vaskes sendiri Kak. Kemarin vaskesnya pindah otomatis ke puskesmas. Oh, jadi untuk Dari klinik DPP mungkin. kayaknya. Jadi sebenarnya mohon maaf ya teman-teman. Jadi untuk perubahan vaskes itu sebenarnya memang vaskes sesuai ketentuan itu peserta berhak memilih. Tetapi melihat lagi ini jenis kepesertaannya sebagai apa dan ketentuannya seperti apa. Kalau semisal Kak Septi otomatis beralih ke puskesmas, mungkin bisa jadi ya Kak ya, mungkin kakaknya ini sekarang tanggungan pemerintah daerah setempat sesuai domisilinya. Nah bisa jadi pemerintah daerah setempatnya itu mereka memiliki aturan atau ketentuan di mana tanggungan pemerintahnya itu hanya boleh terdaftar di puskesmas. Nah untuk lebih jelasnya boleh mungkin datang ke BPJS Kesehatan terdekat untuk dilakukan pengecekan ya. Oke. Ih, ada anak adik kecil. Halo. Lanjut. Nanti saya uyul-uyul kamu ya Kai. Siang Kak, kalau BPJS yang dulu kerja terus diaktifkan tapi yang prabayar pribadi itu bisa atau tidak? Bisa. Ini dulunya PPU Kak. Cuman, ya sudah beralih ya. Ngeblank ya. Dia PPU terus diaktifkan tapi yang berarti sebenarnya dia PPU mau beralih ke mandiri. Bisa Kak, bisa. Bisa. Peralihannya silahkan melalui Pandawa atau boleh ke kantor BPJS terdekat ya. Oke, Nilan. Ada dari Minim Story. Aku mau berobat tapi nggak ditanggung BPJS. Berobat apa dulu ini Kakak? Ya. Berobat ke Mbah Dukun Kak? Tentu itu sudah tidak ditanggung oleh BPJS. Berobat untuk kecantikan Kak? Itu tidak ditanggung oleh Jadi, BPJS. ada beberapa yang memang tidak ditanggung ya teman-teman oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama mungkin itu yang estetika, ini untuk kecantikan atau kemudian percobaan bunuh diri, percobaan mengakhiri hidup, mohon maaf. Nanti kena Iya, ya percobaan melukai diri sendiri maksudnya ya. Kemudian apalagi ya? Hobi itu juga teman-temannya banyak bisa. yang belum tahu ini. Misal teman-teman hobi Mendaki. Itu tidak ditanggung. Misalnya tidak diminta-minta teman-teman Iya. kepleset, keseleo, jatuh dari tebing. Itu tidak ditanggung. Amit-amit ya, itu tidak ditanggung. Atau mungkin hobi balap, ikut balapan, hobi atau hobi apa ya? Olahraga ya. Olahraga, Nah, sepeda, lari. Nah, itu kalau tidak ada ditanggung. Kalau ada bertanya, itu kenapa tidak ditanggung? Karena itu adalah kejadian yang kita sudah tahu. Ya, dan Maksudnya bisa kita bisa dicegah. prediksi, kita bisa cegah kalau sesuatu ini bisa, kita tidak usah ikut, nanti takut jatuh. Iya, Nah, itu yang tidak betul. ditanggung. Oke. Jadi yang ditanggung itu sesuai indikasi medis, penyakit yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Ya Allah. Oke, lanjut. Apa sih? Penyakit hati tidak bisa Iya, ya, guys. penyakit Tapi hati. penyakit mental bisa. Nah, Jadi betul. Sobat JKN yang mau berobat ke psikiater mungkin Ya, butuh konsul itu betul, sudah silakan. ditanggung ya sama program JKN. Oke. Kalau merasa, aduh kenapa ya? Iya, kalau kayak NCT jangan self diagnose ya, tapi harus segera Berobat dulu, konsul dulu. Tapi jangan lupa alurnya untuk pertama itu ke Puskes- FKTP dulu, betul. terus baru nanti ke ahlinya seperti psikiater atau psikolog. Kok Oke. tahu? Iya. Pengalaman. Pengalaman kemarin saya pernah berat. Ini Kak dari Kakak Hardila. Bagaimana caranya nonaktif BPJS Kak? Saya menunggak sudah 1 jutaan. Waduh, sebenarnya itu banyak. statusnya sudah nonaktif Mika Iya. sebenarnya. Nonaktif menunggak, cuman itu tidak bisa diberhentikan ya. Karena sistemnya seumur hidup, artinya tidak ada penonaktifan kecuali mohon maaf sebelumnya meninggal dunia pesertanya.
Jadi silakan kakak untuk mengaktifkan kembali, dibayarkan tunggakannya atau boleh ikut program rehab atau cicilan. Kalau kurang mampu untuk bayar iuran setiap bulan, boleh coba usulkan dirinya ke pemerintah setempat untuk ditanggung, dialihkan menjadi peserta PBI. Kenapa? Indah. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari kakak Kiki. Dibolari. Kak, kalau misal hilang kartu BPJS masih bisa diterbitkan kartu atau online lewat mobile JKN saja? Online sayang. Online saja sayang. Sudah tidak ada ya? Iya, semua sudah serba digital. Jadi untuk pencetakan kartu sudah tidak ada ya. Boleh KTP juga. KTP bisa, kakak juga bisa. Ini ada dari Novita Guin. Kak, dari tadi Ki. Kak, BPJS ikut perusahaan mulai aktifnya harus nunggu berapa lama ya? Tergantung kalau PPU itu biasanya dia akan aktif di bulan berikutnya setelah perusahaannya mengusulkan. Misal nih kakaknya diusulkan sama perusahaan di bulan ini. Nah, berarti nanti dia akan aktif di pertanggal 1 bulan berikutnya ketika perusahaan sudah melakukan pembayaran iuran di bulan itu. Jadi tanggal 1 bulan berikutnya Kak. Jadi dipastikan dulu perusahaannya ini mengusulkannya di bulan berapa ke BPJS. Oke, lanjut. Punya anak saya dulu aktif Kak, kok sekarang nggak aktif, itu kenapa ya Kak? Peserta apa ya? Peserta apa dulu? Kalau tanggungan pemerintah berarti sudah tidak masuk dalam pengusulan. Ya, betul. Kalau peserta mandiri berarti bisa jadi tunggakannya. menunggak, atau mungkin ini mungkin anaknya bayi, bisa jadi bayi di mana VA-nya kadaluarsa, Iya, penangguhan. iya. Jadi kalau mau lebih jelasnya boleh mungkin ke kantor saja Kak, nanti dibantu cekkan dulu. Oke, dari kakak Nara, kalau PBI bisa dipakai di seluruh Indonesia enggak? Karena saya sekarang ada di lain provinsi. PBI Kak. Oh iya, semua sayang. Jadi kakak-kakak, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk peserta JKN yang status kepesertaannya aktif, mau dia segmen apapun, PPU, PBPU, PBI, itu semuanya ditanggung atau bisa digunakan se-Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Gawat darurat bisa langsung ke UGD rumah sakit, tidak gawat darurat silahkan ke FKTP terdekat yang terdaftar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bisa digunakan maksimal 3 kali pelayanan kalau memang berkunjung di luar domisilinya. Tapi kalau memang sudah lumayan lama tinggal di sana, mending dipindahkan saja paskesnya. Iya, daripada harus nunggu 1 bulan cuma 3 kali doang, Iya. mending kas pindah ya. Ini lanjut ada dari kata Ibna. Kak, kalau ganti nama bayi lewat JKN bisa nggak ya? Mohon maaf Kak Ibna, untuk saat ini aplikasi mobile JKN belum bisa mengakomodir perubahan identitas berupa nama dan nomor NIK. Jadi boleh melakukan pelaporan melalui Pandawa atau boleh ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kakak dengan akte kelahiran ya. Jadi yang di mobile JKN yang bisa diubah itu hanya Vaskes, nomor handphone dan Email. juga email. Kalau mau ubah kelas? Oh iya, mau kelas juga bagi peserta Bisa di mandiri. mobile JKN Bagi peserta ya? mandiri di mobile JKN bisa. Oke, lanjut. Ada dari Teteh Anon. Kak, saya kan cicil rehab, bayar pakai aplikasi Dana, tapi kenapa di mobile JKN-nya tetap segitu, tidak mengurangi? Oh, ini rehab. Jadi untuk kakak Teteh Anom, itu kan kalau di aplikasi mobile JKN di bagian menu home di bawah namanya, di bawah nama peserta yang registrasi kan memang itu akan muncul total tunggakan. Nah, bagi peserta rehab itu memang dia tidak akan berkurang. Jadi kalau misalnya sobat JKN mau mengecek apakah cicilannya ini sudah terbayarkan, sudah lunas, boleh cek di menu info iuran. Ya, jadi yang muncul di bagian menu home itu di bawah nama itu baru bisa hilang ketika cicilannya sudah lunas. Untuk memastikan apakah sudah terbayar, buka menu lainnya, pilih menu info iuran, di situ bisa dicek. Kalau tagihannya masih ada untuk cicilan di bulan berjalan, berarti silahkan dibayarkan. Kalau sudah mungkin apa sih garing. Bukan. Apa sih yang tanda kurang itu berarti sudah lunas, tidak ada. Nanti dicek di menu riwayat pembayaran. Oke, lanjut dari Wafer Tenggo. Ini dari tadi kakak Wafer spam mulu. Sabar Ki, dijawab jika. Ya, oke, lanjut. Kak, aku BPJS Mandiri nonaktif karena berhenti bekerja. Gimana cara aktifkan lagi? PPU sebelumnya ya. Jadi kakaknya bisa beralih ke Mandiri, bisa juga ke PBI. Untuk Mandiri bisa lewat Pandawa atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. Untuk PBI-nya boleh diusulkan ke pemerintah setempat ya Kak ya. Ini ada dari kakak Nur Betty.
Kak, kalau tunggakan mandiri yang dulu nunggak tidak bisa diputihkan walaupun sekarang sudah PBI. Tidak ada pemutihan tunggakan sayang. Itu masih usulan dari pemerintah. BPJS Kesehatan itu masih mengkaji bersama Presiden dan menteri-menteri lainnya. Itu masih dikaji, belum ada keputusan. Info resmi terkait BPJS Kesehatan silahkan diakses di Instagramnya @bpjskesehatan_ri. Selain dari itu, jangan percaya informasi-informasi yang beredar. Sobat JKN berdoa saja supaya ada bukan yang terbaik. Karena Salah. kita tidak tahu ini. Iya, karena banyak sekali pro dan kontra yang harus dilalui. Jadi ini masih dibahas, masih belum ada keputusan. Jadi kalau sekarang sudah PBI aktif, silahkan digunakan saja PBI-nya. Untuk sisa tunggakan yang kemarin yang muncul sebelum beralih, silahkan untuk dilunasi. Kalau agak berat boleh daftar cicilan saja, Kak. Kak, kalau BPJS Mandiri mau beralih ke PBI gimana caranya ya? Pengusulan sayang ke pemerintah setempat. Oke, lanjut. 40 kita end ya? Ya, Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Coba cari pertanyaan yang jarang ya? yang belum Iya, yang kita- belum dijawab tadi di sini, yang belum ada yang tanyakan. Kita cari Karena di dulu rata-rata pertanyaan lain. ada Iya, nih. gratis. Ini yang tidak ada karena memang ini bukan kita, tidak Apa? bisa cek di JMO. Hehe, kita JMO JKN. itu BPJS TK, Kakak. Ini Kak. Hmm. Ini bisa ngebahas BPJS pensiun juga nggak ya Kak? Oh, semua. Semua Jadi bisa kita bahas. pensiun itu termasuk sebagai peserta JKN. Kategori? Kategori BP, bukan Pekerja. pekerja. Karena ini kan dia pensiunan sudah ditanggung oleh negara. Jadi ini juga ya sobat-sobat JKN, kami informasikan juga karena ini lumayan banyak yang pensiunan. Mereka itu statusnya tidak aktif, Dewi. Kenapa? Karena tidak Datanya pernah ada pengupdatean, pembaharuan kakak, apalagi yang pensiunan janda Iya, atau duda. iya. Ini yang paling sering banyak bermasalah datanya. Kenapa? Karena di Taspen ini sudah mengurus gajinya, jadi gajinya sudah dialihkan. Mungkin mohon maaf, almarhum suami atau istrinya sudah meninggal yang sebelumnya mereka adalah PNS Iya. atau ASN. Tetapi setelah pengurusan di Taspen, gajinya sudah beralih, itu tidak ada pengurusan ke BPJS Kesehatan, tidak dilapor SK janda dudanya atau karibnya, dan tidak dilapor kakak barunya karena kan pasti Iya. sudah kakak baru di mana SK baru. almarhumnya ini sudah dikeluarkan dari kakak. Jadi banyak data pensiunan itu yang nonaktif karena data bermasalah. Jadi teman-teman mohon untuk mungkin disampaikan, mungkin ada keluarganya, kakek atau neneknya yang sekarang pensiunan. Itu silahkan diupdate datanya. Apalagi kalau mereka belum pernah perekaman, Iya. silahkan diarahkan dulu perekaman di Dukcapil ya. Lanjut dari kata Putri. Kak, mobile JKN ku kok dibilang ada tunggakan, padahal aku kalau pakai BPJS nggak ada bayar apapun. Berarti Kak Putrinya pernah mandiri. Ya. Pernah mandiri, kemudian mungkin saat ini beralih mungkin ke PBI atau PPU dengan status masih ada sisa tunggakan. Jadi bisa dicek dulu Kak di mobile JKN ini berapa total tunggakan. Kalau memang mau lebih jelas, mungkin kakaknya merasa saya nggak pernah mandiri, boleh mungkin dikonfirmasi dulu ke BPJS Kesehatan terdekat ya. Oke, Kak Riri, satu pertanyaan terakhir dan yang paling tidak pernah ditanyakan. Asik. Dan ada yang menanyakan, hari ini kita beri apresiasi kepada kakak Jenny dua-dua. Pertanyaan pertanyaannya, Kak, kemarin saya lahiran di bidan pakai BPJS. Nah, anakku itu apa secara langsung punya BPJS walaupun nggak pernah didaftarin? Ini lahirannya di bidan. Jadi teman-teman, untuk bayi baru lahir itu BPJS Kesehatan itu berkoordinasi dengan semua vaskes, baik itu FKTP ataupun FKRTL. Jadi di vaskes itu ada namanya petugas SIPP. Mereka yang biasa membantu mendaftarkan bayi baru lahir ke BPJS Kesehatan. Untuk memastikan, karena ini kan lahirnya di bidan ya, takutnya ini dia lahirnya bukan di tidak ada petugas SIPP. Jadi untuk Kak Jani dipastikan dulu, boleh mungkin dicek dulu Kak ke BPJS Kesehatan terdekat, apakah anaknya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Kalau belum, nanti dibantu, nanti dijelaskan prosedurnya seperti apa. Dilihat dulu Kakak Jani ini terdaftarnya sebagai peserta apa, karena bayi atau anak yang lahir itu dia mengikut dengan data Ibunya. ya. Oke, Mantap Kak Jani. mantap. Sobat JKN, kita sudah 1 jam menemani kalian dan kalian menemani kami. Asik. Waktunya kami pamit, tapi jangan sedih karena minggu depan, pekan depan di hari Kamis di waktu yang sama 15.30 Wita ya, karena kita ada di Parepare Sulawesi Selatan.
kita akan live lagi, entah bersama Kak Riri, bersama saya, bersama Kak Baru, atau menghadirkan narasumber dan host-host lain. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @bpjskesehatan.ri, follow TikToknya @infojknparepare. Terus kita juga ada siaran ulangnya, ini live Takarere tapi di YouTube. Di YouTube-nya itu @matiro T-nya 2 _pare. Jadi kalau teman-teman mau lihat siaran ulangnya, live sebelumnya, boleh silahkan dilihat di YouTube-nya @matiro_pare. Kerennya deh. Iya, terus untuk sobat JKN yang merasa pertanyaannya ada yang terlewat dan mau butuh segera jawaban, silahkan untuk DM langsung, bisa di akun ini, di akun TikTok @infojknparepare, bisa juga di Instagram resminya @bpjskesehatan_ri. Oke, sobat JKN, terima kasih sudah menemani kita sore hari ini. Terima kasih antusiasmenya. Sampai jumpa minggu depan.